Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian meninggal. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita puji Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Allah juga telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan dengan kenikmatan itulah akhirnya kita bisa bertemu dalam majelis yang mulia ini untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kenikmatan ini dengan syukurnya kita kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya tambahan kenikmatan yang lainnya. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi. Nabi yang selalu kita teladani, kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan diri ana sendiri juga para jamaah sekalian untuk benar-benar memanfaatkan hari-hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Ini termasuk di antara hari-hari yang paling mulia apabila dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya dalam setahun. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam, ya'ni al-'ashr." Tidak ada hari yang amalan kebaikan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Maksud beliau adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang sahabat yang menanyakan kepada beliau, "Walal jihad fi sabilillah?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun amalan tersebut yang dilakukan di hari yang lainnya itu berupa jihad fi sabilillah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Walaupun amalan ibadah yang dilakukan di hari lain itu berupa jihad fi sabilillah, tetap saja amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama darinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan satu keadaan dari orang yang berjihad fi sabilillah.
illa rajulun kharaja bimalihi kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai. Kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa jiwanya dan membawa hartanya, kemudian dia gugur di medan pertempuran tersebut tanpa membawa pulang apapun. Baru amalan yang seperti itu lebih utama daripada amalan selain yang seperti itu yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah untuk beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Perbanyak melakukan sholat sunnah. Perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak untuk berzikir kepada Allah. Perbanyak istighfar. Perbanyak bertaubat. Perbanyak bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak bersedekah. Dan perbanyak amalan-amalan ibadah yang lainnya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semuanya. Karena amalan-amalan tersebut menjadi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan ibadah yang dilakukan di hari-hari yang lainnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan bab yang sangat penting untuk kita ingat. Bab yang menjelaskan tentang perintah untuk menjaga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang adab menyikapi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud beliau membawakan bab ini adalah agar kita punya semangat yang tinggi dalam menjaga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan agar kita bisa bersikap terhadap sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap yang baik, sikap yang tepat. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan sunnah di sini. Karena banyak dari kalangan awam yang masih bingung apa hakikat dari sunnah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sunnah ini sebuah nama yang bisa berbeda maknanya apabila konteksnya berbeda. Makanya kita harus melihat konteks perkataan seorang ulama atau konteks perkataan yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang sunnah itu bisa bermakna sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana banyak disebutkan oleh para ahli fikih ketika mengatakan ini hukumnya sunnah. Maksudnya adalah itu sesuatu yang dianjurkan, tidak sampai pada derajat diwajibkan. Namun kadang-kadang kata sunnah ini juga digunakan untuk menyebut suatu yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bisa saja itu hukumnya wajib, bisa saja itu hukumnya tidak wajib atau anjuran. Dan inilah yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini. Bab perintah untuk menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perintah untuk menjaga tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuntunan beliau ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Tuntunan beliau ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnah juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah biasa
digunakan untuk menyebut sunnah Nabi atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah biasa juga digunakan untuk menyebut hadis Nabi yang merupakan dalil. Ya, dan hadis Nabi yang merupakan dalil adalah semua yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun berupa persetujuan atau pengakuan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah yang merupakan dalil. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata-kata sunnah ini kita harus lihat konteksnya. Ya, kalau ada seorang ulama mengatakan ini sunnah, maka lihat konteksnya. Apakah konteksnya dia sedang menjelaskan tentang hukum fikih? Kalau memang konteksnya menjelaskan hukum fikih, maka yang dimaksud dengan sunnah tersebut adalah sesuatu yang dianjurkan, yang tidak sampai pada derajat diwajibkan. Kalau konteksnya adalah ingin menyebutkan dalil, ya, ada dalil Al-Quran, ada dalil As-Sunnah, ada dalil Ijma', maka yang dimaksud dengan sunnah tersebut adalah semua yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan sebagai dalil, yaitu ucapan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan beliau. Tapi apabila konteksnya sunnah ini konteks umum, yaitu semua tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus memahami sunnah dengan pemahaman yang seperti itu, sebagaimana diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini. Bab perintah untuk menjaga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana bersikap terhadap sunnah tersebut. Ya, yang dimaksud dengan sunnah di sini apa? Tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tuntunan beliau bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Taib. Kemudian adab. Ya, bagaimana kita menyikapi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini, kita akan memahami bahwa ketika seseorang telah jelas di depannya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harusnya dia semangat melakukannya. Harusnya dia semangat melakukannya tanpa membedakan apakah itu wajib ataukah sunnah. Ini yang pertama. Kalau kita mengetahui sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih misalnya, maka semangatlah untuk menjalankan. Tidak usah dibedakan ini wajib, ini sunnah. Karena kedua-duanya mendatangkan pahala. Dan kita hidup di dunia ini untuk mencari pahala. Mencari bekal akhirat kita. Maka jangan sampai kita beda-bedakan ini wajib, ini sunnah. Untuk menjalankan. Kapan kita membedakan ini wajib, ini sunnah? Ketika kita sulit menjalankannya. Maka pilih yang wajib. Yang masih bisa ditinggalkan, kita tinggalkan. Karena keadaannya menuntut seperti itu. Tapi kalau keadaannya lapang, kita bisa melakukan semuanya, berusahalah untuk melakukan semuanya. Karena ini merupakan sesuatu yang berharga bagi kita. Akan mendatangkan maslahat yang besar dalam kehidupan kita. Maka jangan bedakan ini wajib, ini sunnah. Dan itu termasuk adab kita menyikapi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyikapi tuntunan beliau. Adab kita terhadap sunnah yang diisyaratkan oleh beliau dalam bab ini adalah jangan sampai kita mendahulukan tuntunan orang lain daripada tuntunan beliau. Kita harus nomor satukan tuntunan beliau. Kalau ada tuntunan selain beliau yang menyelisih tuntunan beliau, maka sikap kita harus tegas.
Sikap kita harus jelas. Kita mendahulukan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendahulukan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sikap yang ketiga yang diisyaratkan oleh beliau dalam bab ini terhadap sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jangan sampai kita menolak sunnah beliau karena kita belum tahu hikmahnya. Karena kita mengira itu tidak masuk akal. Jangan sampai kita tolak. Sunnah beliau, tuntunan beliau, kalau sudah benar itu, tuntunan beliau pasti baik. Pasti maslahatnya lebih besar. Maka jangan kita menunggu tahu hikmahnya dulu kemudian kita lakukan. Jangan kita menunggu itu masuk akal dulu baru kita lakukan. Tapi lakukanlah walaupun menurut kita tidak masuk akal. Lakukanlah walaupun kita belum tahu hikmah. Karena kita sudah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menuntunkan sesuatu kecuali itu kebaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini kita dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang perintah untuk menjaga sunnah. Dan beliau menyebutkan banyak sekali dalil. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita bisa menjalankan sunnah tanpa mengetahui sunnah itu? Apakah kita bisa menerapkan sunnah dalam kehidupan kita? Padahal kita tidak tahu sunnah itu? Jawabannya jelas. Pasti kita tidak bisa. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perintah untuk menjaga sunnah Nabi itu berkonsekuensi perintah untuk mengetahui sunnah Nabi dan belajar tentang sunnah Nabi. Ini poin harus kita garis bawahi, harus kita tekankan. Semua ayat, semua hadis yang memerintahkan kita untuk menerapkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung memerintahkan kita untuk mengetahui sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk belajar tentang sunnah tersebut. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semua hadis dan semua ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini ya secara tidak langsung memerintahkan kita untuk mempelajari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apakah belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diwajibkan secara mutlak? Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu diwajibkan kepada setiap muslim. Jawabannya, ilmu agama itu bisa dibagi menjadi 3. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya sunnah. Menuntut ilmu agama itu tidak semuanya wajib. Ada yang sunnah. Makanya kita harus tahu mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, mana yang sunnah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang suatu ibadah yang akan dilakukan oleh seseorang tergantung dengan ilmu tersebut, maka ilmu yang seperti itu menjadi wajib. Saya ulangi. Ilmu agama yang suatu ibadah tergantung terhadap ilmu agama itu,
maka ilmu agama itu menjadi wajib. Ulangi lagi, ilmu agama yang suatu ibadah tertentu yang akan dilakukan oleh seseorang tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut menjadi wajib. Kalau ada orang ingin menjalankan sholat, ibadah, dan ingin dia jalankan. Sebelum dia menjalankan sholat, dia harus tahu ilmunya. Ilmu yang seperti itu wajib. Seseorang punya kewajiban puasa Ramadan. Sebelum dia melakukan puasa, dia harus tahu ilmunya. Belajar ilmu tentang puasa Ramadan menjadi wajib bagi dia. Ada orang punya kewajiban zakat. Sebelum dia menjalankan zakatnya, dia harus tahu ilmunya, belajar. Maka ilmu tentang zakat diwajibkan kepada orang yang punya kewajiban zakat. Membaca Al-Quran bisa jadi tidak wajib. Tapi ketika dia akan membaca Al-Quran, maka dia harus tahu ilmu membaca Al-Quran. Ya, inilah ilmu-ilmu agama yang fardu ain, diwajibkan kepada setiap orang. Ya. Apa tadi definisinya? Ilmu yang ibadah tertentu yang akan dilakukan oleh seseorang tergantung kepada ilmu itu. Maka ilmu itu menjadi fardu ain. Baik. Yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang apabila sudah ada, sudah bisa diwujudkan, maka sudah cukup. Apabila sudah diwujudkan, maka sudah cukup. Gugur kewajibannya atas yang lainnya. Ya, ini fardu kifayah. Ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang dengannya syariat bisa terjaga. Ilmu yang dengannya syariat Islam bisa terjaga. Seperti misalnya ilmu faraid. Dengan ilmu faraid, syariat Islam bisa terjaga. Maka mengetahui ilmu faraid bukanlah kewajiban setiap muslim. Contohnya lagi misalnya ilmu tentang qada. Ilmu tentang bagaimana memutuskan suatu perkara di kehakiman. Ini fardu kifayah. Karena dengan itu syariat Islam terjaga. Apabila sudah ada yang mengetahuinya, sudah ada yang bisa mewujudkannya, maka kewajiban atas yang lain menjadi gugur. Ilmu tentang tafsir misalnya. Tidak semua orang wajib mengetahui ilmu tentang tafsir. Tapi dengan ilmu tersebut, syariat Islam bisa terjaga dengan baik. Maka ilmu tentang tafsir Al-Quran ya menjadi fardu kifayah. Selain ilmu-ilmu yang ini, hukumnya sunnah. Ya, selain hukum-hukum tersebut, selain ilmu tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka ilmu yang seperti itu sunnah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, menyebutkan banyak ayat dan banyak hadis. Ya. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apapun yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah kalian darinya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya ayat ini konteksnya adalah tentang harta fai. Harta fai ini adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir harbi
yang ditinggalkan oleh mereka tanpa ada peperangan. Itu namanya harta fai. Beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah, harta rampasan perang, didapatkan oleh kaum muslimin dengan adanya peperangan. Kalau harta fai, ini harta yang didapatkan kaum muslimin dari orang-orang kafir harbi yang mereka tinggalkan tanpa peperangan. Taib. Ayat ini mengatakan bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kalian harta fai itu, maka ambillah. Maka ambillah. Dan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kalian dari mengambil harta fai itu, maka berhentilah dari. Ini konteks ayat ini. Namun para ulama jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka menggunakan ayat ini untuk berdalil dalam semua masalah agama. Mereka memakai ayat itu untuk semua masalah agama secara umum. Karena memang kita bisa menggunakan ayat tersebut untuk berdalil secara umum. Mereka mengatakan al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi standar adalah keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebab datangnya lafal tersebut. Ya, yang menjadi standar adalah keumuman redaksinya, bukan sebab datangnya redaksi itu, bukan kisah yang mendasari redaksi itu datang. Dan keumuman ayat ini bisa dibawa ke masalah-masalah yang lain. Misalnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan kepada kita sunnah, tuntunan. Maka fakhudhu, ambillah sunnah itu. Dan Nabi memberikan larangan-larangan kepada kita. Maka berhentilah dari larangan-larangan itu. Di sini para ulama membawakan ayat tersebut ke masalah lain yang sebenarnya bukan konteksnya, ya, bukan konteks ayat tersebut. Konteks ayatnya tentang harta fai, tapi diterapkan oleh para ulama dalam masalah-masalah yang lainnya karena memang ayatnya umum. Redaksi ayat tersebut umum. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apapun yang diberikan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apapun yang Rasulullah larang kalian darinya maka berhentilah. Umum. Maka kita bisa terapkan ayat ini pada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada perintah, ya, perintah untuk menjaga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengambil tuntunan-tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia benar-benar telah mentaati Allah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita mendengar ocehan atau perkataan ngawur dari sebagian orang yang mengatakan, sudahlah, kita tidak perlu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sudah ada Al-Quran dan Al-Quran sudah lengkap. Menjelaskan segala sesuatu. Tidak perlu hadis Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran tanpa melihat apa yang ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal Al-Qurannya mengatakan demikian. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apapun yang diberikan oleh Rasulullah SAW, maka ambillah. Al-Qur'annya mengatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata' Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah. Al-Qur'annya mengatakan, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalau kita ingin benar-benar menerapkan Al-Quran, maka konsekuensinya kita harus menerapkan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang disetujui oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Baik. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 31. Ayat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, apabila kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebut ayat ini dengan sebutan ayatul imtihan atau ayatul mihnah. Ini ayat ujian. Ini ayat ujian. Apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kalian akan dicintai oleh Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mencintai, benar-benar mencintai Allah, maka jangan seenaknya melakukan ibadah. Jangan engkau ikuti hawa nafsumu dalam menjalankan ibadah. Tapi harus ada aturannya. Harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama mengatakan laisa sya'nu an yaqul al-qa'il ana uhibbullah. Walakin asy-sya'n an yuhibbahullah. Yang harusnya menjadi standar adalah bagaimana agar seseorang dicintai oleh Allah. Bukan sekedar perkataan seseorang, aku mencintai Allah. Saya ulangi jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang harusnya menjadi standar adalah usaha seseorang agar dicintai oleh Allah. Bukan sekedar pengakuan bahwa dia mencintai Allah. Kalau dia berusaha agar Allah mencintai dia, maka dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian kalau kalian mengikuti sunnah Nabi. Itu yang penting. Bukan hanya mengatakan aku cinta Allah kemudian melakukan hal-hal yang tidak dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya cinta saja yang penting dalam sebuah ibadah. Cinta kepada Allah kalau diterapkan
dengan tidak sesuai dengan tuntunan, maka akan mencelakakan seseorang. Sebagaimana kita lihat, ada orang-orang yang melakukan amalan ibadah yang subhanallah, tidak pantas manusia yang berakal melakukan seperti itu. Manusia yang berakal tidak pantas melakukan yang seperti itu. Berjoget-joget, bergoyang-goyang, yang diucapkan la ilaha illallah dengan jogetan-jogetan seperti itu, dengan alat musik. Kemudian mereka mengatakan saya melakukan ini karena saya sangat mencintai Allah. Tidak masalah aku melakukan seperti ini, yang penting aku cinta Allah. Jemaah sekalian, Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW, ikuti sunnah Rasul SAW. Dengan begitu Allah akan mencintai kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebut ayat ini sebagai ayatul mihnah. Ini ayat ujian untuk menguji kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar-benar dia mencintai Allah? Kalau dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia mengikuti tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pentingnya sunnah Nabi. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini adalah ayat di surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim. Sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan apa yang diperselisihkan oleh mereka. Kemudian mereka tidak mendapati sesuatu yang berat dalam hati mereka dari apa yang engkau putuskan. Dan mereka benar-benar menerima keputusanmu itu. Menerima maksudnya menjalankan keputusanmu itu. Ayat ini menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang menjadikan iman seseorang sempurna. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa ada 3 hal yang menjadikan keimanan seseorang ada dengan baik, terwujud dengan baik. Kalau kita mengaku beriman, maka wujudkanlah 3 hal ini. Buktikan 3 hal ini dalam diri kita. Yang pertama, apabila kita berselisih pendapat, maka jadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai hakimnya. Jadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai hakimnya. Apa yang ada di dalam hadis, apa yang ada dalam tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, itulah yang menentukannya. Kalau yang ada dalam sunnah Nabi Muhammad SAW A, maka kita harus menerima A. Inilah yang diputuskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, kalau kita ingin keimanan kita benar-benar sempurna, maka wujudkan 3 hal ini dalam diri kita. Ketika kita berselisih, maka jadikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim kita. Kemudian
apa yang disebutkan dalam sunnah tersebut harus kita terima dengan hati yang lapang. Jangan sampai ada rasa benci dalam hati kita. Jangan sampai ada rasa berat dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, kita harus menjalankannya dengan sebaik mungkin. Menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW itu dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, keimanan benar-benar terwujud dalam diri kita. Dan ini berlaku pada semua hal ya. Semua hal. Tidak hanya yang kita perselisihkan saja. Tapi misalnya, ada dua pilihan di depan kita. Pilihan yang pertama sesuai dengan sunnah Rasul. Pilihan yang kedua bertentangan dengan sunnah Rasul. Maka ambil yang sesuai dengan sunnah Rasul. Lakukan dengan hati yang lapang dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan tinggalkan yang menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyelisih tuntunan, ayo kita tinggalkan. Itulah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini adalah ayat di dalam surat An-Nur, ayat 63. Beliau mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takut apabila mereka terkena fitnah, tertimpa fitnah, atau mereka mendapatkan azab yang pedih karenanya. Taib. Hendaklah mereka takut. Hendaklah mereka takut. Mereka orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut apa? Takut apabila nantinya terkena fitnah, tertimpa fitnah. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah syirk, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mereka akan tertimpa azab yang pedih. Dan azab di sini bisa azab di dunia, bisa azab di akhirat. Dan ini menunjukkan ya bahwa secara global menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dibolehkan. Ya, ini secara global pada asalnya demikian. Menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada asalnya tidak dibolehkan karena ada ancaman. Ada ancaman terkena atau ada ancaman nantinya akan terjatuh ke dalam kesyirikan, atau ada ancaman nantinya mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan azab tersebut bisa azab di dunia, bisa juga azab di akhirat. Secara asal demikian. Namun secara terperinci bisa jadi berbeda-beda hukumnya. Karena keadaan mempengaruhi. Misalnya tuntunan tersebut sunnah, bukan tuntunan yang wajib. Maka ketika ditinggalkan menjadi tidak ada masalah. Atau misalnya tuntunan tersebut wajib tapi keadaannya darurat. Maka meninggalkannya menjadi tidak ada masalah karena adanya kedaruratan. Ya, tapi secara global bahwa menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diharamkan karena ada ancamannya. Ya, ada ancamannya, yaitu ancaman terjatuh ke dalam kesyirikan atau ancaman mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Sebagian ulama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengkhususkan ayat ini pada perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib saja. Sehingga ya ayat ini tidak berkaitan
dengan sunnah Nabi Muhammad SAW secara umum. Ayat ini hanya berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang wajib saja. Tuntunan Nabi yang wajib. Al-amr di sini maknanya adalah al-amr al-haqiqi. Perintah yang menunjukkan makna wajib. Perintah yang menunjukkan makna wajib. Itulah perintah yang hakiki. Pada asalnya perintah itu menunjukkan makna wajib. Kalau ditafsiri dengan tafsiran seperti ini, maka makna ayat ini adalah perintah untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib saja. Kalau ditafsiri dengan tafsiran yang pertama tadi, bahwa ini mencakup semua tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan itu secara globalnya saja. Ya, itu secara global. Secara terperinci bisa berbeda-beda hukumnya. Ya, ada orang yang meninggalkan sunnah, tapi tidak ada ancamannya. Karena sunnah yang ditinggalkan sunnah yang tidak wajib. Ada orang yang meninggalkan sunnah yang wajib, tapi tidak ada dosanya. Tidak ada ancamannya. Kenapa? Karena keadaannya darurat. Ya. Dan ada keadaan-keadaan yang lain. Misalnya, dia jahil, belum tahu hukumnya. Tapi ini masalah-masalah yang dibahas secara terperinci. Adapun secara global, kita dicela ketika menyelisihi semua tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah ini Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan wal ayatu fil babi katsirah. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah ini banyak, ya, makanya beliau tidak sebutkan semuanya. Namun yang disebutkan oleh beliau sudah mewakili apa yang diinginkan oleh beliau yang berkaitan dengan bab ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan bab ini, yaitu perintah untuk menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW dan adab-adab dalam menyikapi sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang dibawakan oleh beliau adalah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Da'uni ma taraktukum." Da'uni ma taraktukum. Tinggalkan aku pada apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Maksudnya, biarkanlah hal-hal yang tidak aku jelaskan. Tidak usah ditanya. Biarkanlah hal-hal yang aku tinggalkan, yang aku tidak jelaskan. Tidak usah ditanya tentang hal-hal tersebut. Kenapa? Rasulullah memberikan alasan, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka kepada nabi mereka. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Maksudnya mereka selalu menyelisih nabi-nabi mereka. Ini yang membinasakan orang-orang terdahulu. Yang membinasakan umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena mereka banyak bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya memang tidak dijelaskan oleh nabi mereka. Dan karena mereka menyelisih nabi-nabi mereka.
Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para sahabat dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak dijelaskan oleh beliau. Dan mereka dilarang untuk menyelisihi apa yang sudah dijelaskan oleh beliau. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. Maka ketika aku telah melarang kalian melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah sesuatu itu. Jauhilah sesuatu itu. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Dan apabila aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah hal itu sebatas kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengandung banyak pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW itu biasanya dimampui oleh semua orang. Ya, biasanya atau pada asalnya bisa ditinggalkan oleh semua orang. Berbeda dengan sesuatu yang diperintahkan oleh beliau. Bisa jadi ada orang yang tidak mampu melakukannya. Makanya ketika beliau mengatakan, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, beliau mengatakan setelah itu fajtanibuh, maka tinggalkanlah. Beliau tidak mengatakan tinggalkanlah sesuai kemampuan kalian. Tapi beliau mengatakan tinggalkanlah. Makanya para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa apapun yang dilarang oleh beliau itu biasanya mampu untuk ditinggalkan oleh semua orang. Mampu untuk ditinggalkan oleh semua orang. Makanya beliau tidak membedakan di sini. Fajtanibuh, tinggalkanlah itu. Tapi pada hal-hal yang menjadi perintah Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, fa'tu minhu mastata'tu. Lakukanlah yang kalian mampu. Karena memang untuk melakukan sesuatu, ya kadang-kadang tidak semua orang mampu melakukannya. Tapi untuk meninggalkan sesuatu, maka semua orang bisa meninggalkannya. Karena meninggalkan sesuatu, itu sesuatu yang tidak ada. Syai'un adami. Sesuatu atau suatu ketiadaan. Dan suatu ketiadaan itu dimampui oleh semua orang. Tidak makan. Ya, orang tidak makan bisa, siapapun bisa tidak makan. Ya. Misalnya jangan mabuk. Jangan minum khamr. Tidak minum khamr itu sesuatu yang tidak ada. Ya, suatu ketiadaan. Tidak minum khamr itu suatu ketiadaan. Makanya yang asalnya tidak ada, untuk meninggalkannya pun dimampui oleh semua orang. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah itu adalah permintaan untuk mewujudkan sesuatu. Dan mewujudkan sesuatu ini bisa saja tidak dimampui oleh seseorang. Makanya Rasulullah mengatakan, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah yang kalian mampu. Lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini di antara faedah atau pelajaran berharga yang disebutkan oleh para ulama. Ya, bahwa larangan itu biasanya dimampui oleh semua orang. Sedangkan perintah itu biasanya tidak dimampui oleh semua orang. Makanya Rasulullah SAW dalam larangan, beliau mengumumkan larangannya untuk semuanya. Sedangkan dalam perintah, beliau memberikan batasan sesuai kemampuan kalian.
Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata beliau ketika menyebutkan alasan, biarkanlah apa yang aku tidak jelaskan kepada kalian. Tidak usah ditanya. Tidak usah tanya tentang itu. Beliau memberikan alasan, innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim. Karena sesungguhnya yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka kepada Nabi mereka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita salah memahami hadis ini. Kemudian kita terapkan apa adanya di zaman kita. Oh, berarti kalau seperti ini, kita tidak boleh banyak bertanya tentang agama ini. Karena kalau kita banyak bertanya tentang agama kepada ustadz, kita akan binasa. Kita akan celaka. Rasulullah katakan demikian. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya perselisihan mereka dengan nabi mereka. Berarti sudah kita nggak usah banyak tanya tentang agama. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang keliru. Para ulama sudah menjelaskan masalah ini. Mereka mengatakan bahwa tidak bolehnya seseorang banyak bertanya itu hanya kepada nabi mereka saja. Ketika wahyu masih turun. Tidak boleh bertanya tentang sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu membiarkan. Karena bisa jadi memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja tidak menjelaskannya kepada umatnya. Takutnya nanti malah memberatkan umatnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka bertanya tentang sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang senior, mereka sangat takut bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena takutnya masuk dalam hadis ini. Mereka biasanya diam. Makanya ya mereka itu sampai kadang-kadang berharap ada orang yang berani bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu masalah. Para ulama menjelaskan ini. Para sahabat itu senang kalau ada orang Badui datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang Badui tersebut tanpa beban bertanya. Kalau para sahabat yang senior, ya, sahabat-sahabat yang senior, mereka sudah tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang banyak tanya kepada beliau. Orang-orang Badui tidak tahu. Makanya seringkali mereka menanyakan sesuatu. Dan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya banyak mendapatkan ilmu dari pertanyaan-pertanyaan itu. Taib. Intinya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak bolehnya bertanya kepada Nabi pada hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Nabi, itu khusus di zaman Nabi. Itu khusus di zaman Nabi. Kenapa? Karena di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syariat bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, syariat bisa bertambah, bisa berkurang. Ditakutkan nanti apabila ada seorang sahabat bertanya tentang sesuatu, takutnya karena pertanyaan itu sesuatu yang asalnya harusnya halal jadi haram. Yang asalnya harusnya tidak berat jadi berat. Itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya tidak wajib menjadi wajib. Karena memang wahyu masih turun. Berbeda dengan keadaan di zaman kita. Wahyu sudah berhenti.
dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak ada masalah bertanya banyak tentang agama. Ya, kita tidak ada masalah bertanya banyak tentang agama. Bahkan kita wajib mempelajari agama kita. Ya. Dan termasuk tanda kebaikan apabila seseorang bisa memahami agamanya dengan baik. Dan di antara caranya adalah dengan banyak bertanya. Kenapa kita sekarang tidak ada masalah banyak bertanya tentang agama? Karena agama sudah dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertambah, tidak berkurang karena pertanyaan kita. Bahkan dengan pertanyaan tersebut seseorang akan semakin banyak ilmunya. Ya. Dan Allah memuji orang-orang yang banyak ilmunya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan kepada dia pemahaman tentang agama yang mendalam. Ya. Intinya ya kita diwajibkan untuk mempelajari agama dengan sebaik mungkin ya, sesuai kemampuan kita. Kalau kita misalnya ada pertanyaan yang sangat kita butuhkan jawabannya, maka bertanyalah. Dan semakin kita banyak bertanya kepada guru kita yang mumpuni ilmunya, maka akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala alam. Taib, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Intinya di dalam hadis ini ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada umatnya agar mereka benar-benar menjaga tuntunan beliau. Ketika beliau memerintahkan sesuatu, maka jagalah perintah tersebut dengan menjalankannya. Ketika beliau melarang sesuatu, maka jagalah larangan tersebut dengan menjauhinya. Taib, hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah hadis dari sahabat yang mulia Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Telah memberikan nasihat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nasihat yang sangat menyentuh. Wajilat minhul qulub. Hati menjadi bergetar mendengar nasihat itu. Wa dzarafat minhal uyun. Mata menjadi menangis mendengar nasihat itu. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Maka kami pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Yang dimaksud dengan wasiat di sini adalah berpesan, ya. Bukan wasiat yang harusnya dilakukan setelah kematian seseorang, ya. Tapi ini maksudnya adalah pesan. Aku berpesan kepada kalian dengan pesan yang kuat. Makanya disebut sebagai wasiat. Apanya? Apa pesan tersebut? Bitaqwallah. Maksudnya bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya menjadikan penghalang antara kita dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadikan penghalang antara kita dengan siksa Allah? Caranya dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, makanya sebagian ulama atau banyak dari para ulama mengatakan bahwa hakikat ketakwaan adalah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
Taib. Was-sam'i wat-ta'ah. Aku berpesan kepada kalian agar kalian mendengar pemimpin kalian dan mentaati pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam Islam ya, yang berhak menjadi pemimpin tertinggi harusnya orang Quraisy. Orang Arab dari kabilah Quraisy. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan al-imamatu min Quraisy. Kepemimpinan yang paling tinggi harusnya dipegang oleh orang dari Quraisy. Tapi lihat di sini, abdun habasyi. Termasuk di antara syarat pemimpin yang paling tinggi adalah orang yang merdeka. Dan dua syarat ini hilang di dalam keadaan ini. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya harusnya tidak berhak menjadi pemimpin. Tapi kalau sudah jadi pemimpin, taati dan dengarkan perintahnya. Habasyi dari Habasyah, Ethiopia. Dia bukan orang Arab. Bukan dari Quraisy. Tapi kalau sudah jadi pemimpin, maka taati dan dengarkan perintahnya. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Baik, sebelum saya beranjak ke potongan hadis ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya ingin memberikan penjelasan lebih detail tentang ketaatan kepada pemimpin yang sah. Apalagi di masa pandemi seperti yang kita alami saat ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita itu bisa terbagi menjadi 3. Ada perintah yang sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan yang disebutkan dalam syariat Islam. Ya. Ada perintah dari pemimpin kita yang sesuai dengan yang disebutkan di dalam syariat Islam, di dalam dalil-dalil. Ada yang tidak menyelisih syariat Islam, tapi tidak disebutkan dalam dalil. Ada yang menyelisih syariat Islam. Perintah yang pertama jelas wajib kita ikuti. Dan sebenarnya yang kita ikuti adalah Al-Quran dan dalil-dalil dalam syariat. Perintah pemimpin sebagai penguat saja di situ. Pada perintah yang kedua, kita wajib mengikuti. Kita wajib mengikuti. Dan ketaatan kita kepada pemerintah pada perintah-perintah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tidak disebutkan dalam dalil, tapi tidak menyelisih syariat Islam, ini sebenarnya bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Waman ata'al amir, faqad ata'ani. Waman ata'ani, faqad ata'allah." Barang siapa yang mentaati pemimpin, maka berarti dia telah mentaati aku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang mentaati aku, berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan perintah-perintah dari pemimpin kita. Selama perintah-perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ikutilah, taatlah. As-sama' wa ta'ah, kita mendengar dan kita taat. Ya. Ini diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah."
Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Ya. Adapun apabila perintah dari pemimpin tersebut sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, ketika itulah kita tidak boleh taat. Tapi bukan berarti kita boleh memberontak. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya ada maksiat A diperintahkan oleh pemimpin, maka kita tinggalkan ini. Maksiat A ini kita tinggalkan, tidak boleh kita lakukan. Ya. Tapi bukan berarti perintah-perintah yang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat kemudian kita tinggalkan juga, tidak. Yang tidak kita taati adalah perintah-perintah yang bertentangan dengan syariat saja. Perintah-perintah yang lain ya tetap kita lakukan. Tetap kita diperintahkan untuk mendengar dan taat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan sungguh salah seorang dari kalian yang nantinya hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan, banyak perbedaan pendapat, banyak pertikaian. Fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalian harus berjalan di atas sunnahku. Kalian harus mengambil sunnahku. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan tuntunannya para khulafa rasyidin yang mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut, yaitu sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa, dengan gigi-gigi geraham kalian. Ya, kalau kita gigitnya dengan gigi depan tidak terlalu kuat. Kita gigitnya dengan gigi yang di samping tidak terlalu kuat. Yang paling kuat adalah kita menggigitnya dengan gigi geraham. Dan itulah sikap atau adab kita terhadap sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya. Adab kita terhadap sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidin adalah dengan memegang erat sunnah tersebut. Gigit dengan sekuat-kuat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Bahwa mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjadi solusi dari banyak perbedaan pendapat. Karena Rasulullah mengatakan demikian. Sungguh apabila ada di antara kalian yang nanti masih hidup setelah aku meninggal, setelah aku mati, dia akan mendapati banyak perbedaan, banyak perselisihan. Solusinya apa? Kembali kepada sunnahku. Ikutilah sunnahku. Ambillah sunnahku. Dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Ya, sunnah di sini artinya apa tadi? Tuntunan. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila misalnya ada di antara kita berselisih pendapat, DKM berselisih pendapat tentang suatu amaliyah, maka solusinya apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan mencari solusi lain. Kembalikan kepada tuntunan beliau. Apa yang dijelaskan oleh beliau, maka sudah cukup itu sebagai pemisah, ya pemutus antara perselisihan yang ada. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Maksudnya pegang erat sunnah itu, pegang erat tuntunan itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Perkara-perkara baru dalam agama.
Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya semua bid'ah itu kesesatan. Semua bid'ah itu menyimpang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini Rasulullah SAW mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita mendekat kepada perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama. Ya, perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama ini akan memecah belah kaum muslimin. Yang mempersatukan kaum muslimin adalah sunnah. Yang mempersatukan kaum muslimin adalah sunnah. Ketika ada bid'ah, perbuatan-perbuatan baru dalam agama, maka ketika itulah akan terjadi perpecahan. Makanya, ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengingatkan orang-orang yang membawa sesuatu yang baru dalam agama. Tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia lakukan. Dulu para sahabat ya tidak diketahui melakukan yang seperti itu. Sekarang sering dilakukan. Yang seperti ini tinggalkanlah. Itu akan memecah belah kaum muslimin. Ya, dan itu yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau ini. Maka ya solusi untuk kembali kepada persatuan kaum muslimin adalah dengan kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan sesungguhnya semua bid'ah dalam agama itu penyimpangan, ya walaupun semua manusia menganggapnya sebagai kebaikan. Walaupun mayoritas manusia menganggapnya sebagai kebaikan, tetap saja itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sebagai kesesatan dan penyimpangan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW dalam sanad yang sahih, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu penyimpangan. Semua bid'ah itu kesesatan. Walaupun semua manusia melihatnya sebagai suatu kebaikan. Ya. Baik, demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dan menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya pada hari ini. Sebagaimana pelajaran yang kita petik hari ini bahwa disampaikan kita harus sering bertanya. Jadi kita tidak seperti sahabat Nabi ya Ustadz ya. Malah kita harus sering bertanya kepada Ustadz atau siapapun yang memang ilmunya lebih dalam dari kita. Dan memang sudah ada sebagian pertanyaan Ustadz. Pertama Ustadz, Assalamualaikum, karena tafsir adalah kewenangan ulama, bagaimana sikap Muslim terhadap hal itu? Tafsir itu kan ada banyak Ustadz, yang harus kita ikutin itu yang mana? Terima kasih. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya tafsir-tafsir yang ada, ya karena kita hidup di akhir zaman ya, itu bisa kita bagi menjadi dua atau bahkan tiga. Ya, kita bisa membaginya menjadi tiga. Yang pertama adalah tafsiran yang tidak ada perbedaan antara ulama-ulama di zaman salaf atau di zaman dahulu dengan ulama-ulama di zaman akhir. Ya. Tafsiran-tafsiran yang tidak ada perbedaan pendapat sama sekali antara ulama-ulama di zaman dahulu dengan ulama-ulama di zaman sekarang. Maka yang seperti ini jelas ya. Jelas sikap kita ambil ya karena memang tidak ada perbedaan, sama saja. Yang kedua adalah tafsiran yang ada perbedaan tapi tidak ada pertentangannya. Tidak saling menafikan. Ya, biasanya tafsiran-tafsiran yang seperti ini itu adalah tafsiran-tafsiran yang menyebutkan contoh. Ya seperti hablullah.
Wa'tasimu bihablillah. Ada yang mengatakan hablullah itu Al-Qur'an. Ada yang mengatakan hablullah, ya tali Allah, ini agama Islam. Ya, kita dapati tafsiran-tafsiran yang lainnya. Tapi antara tali Allah itu Al-Quran dengan tali Allah itu agama Islam tidak ada pertentangan. Ini hanya sebagai contoh, itu tali Allah. Dan agama Islam bisa diwakili dengan Al-Quran. Sehingga tidak ada perbedaan sebenarnya di sini. Tapi secara redaksi berbeda. Tapi secara makna tidak saling menafikan. Maka yang seperti ini kita bisa benarkan semuanya. Ya, kita bisa benarkan semuanya. Karena yang terjadi adalah perbedaan secara redaksi saja. Ya, secara pemaknaan tidak saling menafikan. Makanya tidak ada masalah. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kebanyakan perbedaan tafsiran di kalangan ulama salaf masuk ke dalam kategori yang kedua ini. Ya, kalau ulama-ulama salaf menafsiri ayat berbeda-beda itu biasanya masuknya ke yang kedua ini. Jadi tafsiran-tafsiran tersebut tidak saling menafikan sehingga bisa dibenarkan semuanya. Dan itu menunjukkan betapa luasnya makna Al-Quran. Ini termasuk di antara sisi mukjizatnya Al-Quran. Satu redaksi itu bisa mencakup banyak makna. Ya, taib. Yang jenis yang ketiga atau tafsiran yang ketiga adalah tafsiran yang berbeda dan saling menafikan. Berbeda dan saling menafikan, saling bertentangan. Maka yang seperti ini kita harus kembalikan kepada tafsiran ulama salaf. Ya. Yang seperti ini harus kita kembalikan kepada tafsiran ulama salaf. Kenapa ulama salaf? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Generasi yang paling baik adalah generasiku. Kemudian generasi yang selanjutnya, kemudian generasi yang selanjutnya. Dan itulah generasi salaf. 3 generasi awal umat Islam yang mendapatkan pujian dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka dikatakan terbaik, maka pemahaman mereka menjadi terbaik, agama mereka menjadi terbaik. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian secara umum. Rasulullah tidak katakan bahwa mereka terbaik dari sisi akidahnya, bukan dari sisi fikihnya, bukan dari sisi tafsirannya. Tidak seperti itu. Rasulullah katakan mereka adalah yang terbaik. Berarti akidah yang mereka sampaikan kepada kita, akidah yang paling baik. Fikih yang mereka sampaikan kepada kita, fikih yang terbaik. Tafsiran yang mereka sampaikan, tafsiran terbaik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan pujiannya, menjadikan pujian itu umum, tidak terbatas pada sesuatu hal tertentu. Ya, makanya apabila ada pertentangan antara tafsiran ulama-ulama salaf dengan tafsiran orang di zaman sekarang ini atau di zaman sebelumnya, tapi setelah ulama salaf, ya setelah generasi salaf, kita harus mendahulukan tafsiran dari para ulama salaf. Ya. Kita harus mendahulukan tafsiran dari para ulama salaf. Yang menjadi masalah itu kadang-kadang kita tidak memahami saja. Sehingga kadang-kadang sebuah penafsiran yang sebenarnya bisa dikompromikan, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengompromikannya. Sehingga kita memahami itu pertentangan yang nyata. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Dan yang seperti ini jelas karena kejahilan seseorang. Tapi kalau misalnya memang kontradiktif banget, ya, memang tidak bisa disatukan, maka kita harus mendahulukan tafsiran ulama-ulama salaf, ya, ulama-ulama salaf atau yang ya, minimal ya tafsiran para ulama-ulama klasik, ya, seperti ya tafsir Imamul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari, rahimahullah taala, ya tafsir Tabari ini tafsir yang
sudah sangat lama sekali dikarang. Kalau tidak salah beliau di abad yang keempat Hijriah, ya. Dan tafsirnya ya sangat dikagumi oleh para ulama sepanjang masa, ya. Dan subhanallah ya, yang sampai kepada kita itu hanya sebagian kecil yang beliau ketahui dari ilmu tafsir, yang sebenarnya beliau ingin sampaikan itu sampai 3.000 lembar. Sedangkan yang akhirnya beliau sampaikan atau beliau tulis dalam tafsir At-Tabari itu hanya 300 lembar, 1/10-nya. Tapi yang 1/10 itu pun sudah berjilid-jilid. Dan itu menunjukkan keluasan ulama-ulama di zaman dahulu, ya. Wallahu a'lam. Suaranya ke mute. Maaf, mohon maaf Ustaz. Baik. Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya Ustaz. Dan ini mewakili kita semua rasanya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, kalau belajar agama, kita kan harus yakin berdasarkan dalil dan tuntunan baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Demikian kalau belajar, itu tidak kita harus tahu dalil-dalilnya dulu, dituntut untuk membaca langsung Ustaz. Tidak boleh katanya atau menurut Ustaz atau gurunya. Tapi untuk membaca hadis dan faham hadis itu kita karena keterbatasan kita tidak mungkin membaca langsung kitab-kitab tersebut, Ustaz. Jadi kita hanya mengikuti kajian seperti ini dan bagaimana itu kalau itu sampai terjadi, Ustaz? Mohon. Baik. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kalau belajar harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Ini tidak bisa kita generalisir, ya. Ini bukan sesuatu yang bisa diterapkan dalam semua keadaan dan semua manusia. Ya, kita harus memahami ya siapa kita. Kita harus sadar diri siapa kita. Dan para ulama tidak ada yang mewajibkan orang-orang awam yang tidak paham dalil untuk mengembalikan semua masalah yang dihadapinya kepada dalil. Tidak ya. Jadi kita harus tahu bahwa para ulama itu membagi manusia atau membagi kaum muslimin itu menjadi 2 atau 3. Menjadi 2 atau 3. Pembagian 2, ya ada yang mengatakan ya kaum muslimin itu terbagi menjadi 2 saja. Ada yang muqallid, ada yang mujtahid. Sedangkan pembagian yang 3, ya mereka mengatakan ada posisi atau ada keadaan antara muqallid dengan mujtahid, yaitu muttabi'. Baik, kita bawa pembagian yang 3 saja karena lebih detail ya. Jadi orang itu ada yang muqallid, ada yang muttabi', ada yang mujtahid. Yang muqallid ini yang awam. Orang yang awam yang tidak paham dalil dan memang tidak bisa difahamkan kepada dalil, maka kewajiban dia adalah mengikuti ulama. Kewajiban dia bertanya dan mengikuti ulama. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu apabila kalian tidak tahu. Ya, apabila kalian tidak tahu. Ini orang-orang yang awam, ya, orang-orang yang muqallid, yang tidak tahu dalil, bisa merujuk kepada para ulama dengan bertanya, bagaimana hukumnya ini? Nanti ulama tersebut akan menjawab sesuai dengan ilmu yang sampai kepada ulama itu. Kalau saya lihat hukumnya seperti ini. Dan ulama tersebut tidak harus menyebutkan dalil. Ya, ini juga kesalahan dari sebagian orang dalam memahami. Ya, ada yang mengatakan kalau menyampaikan hukum harus berdasarkan dalil. Bukan berdasarkan dalil, harus menyebutkan dalilnya. Tidak demikian juga. Ya, tidak seperti itu. Seorang mufti
Bisa saja dia menyebutkan hukum tanpa menyebutkan dalil. Yang penting dia menyampaikan yang dia anggap sebagai kebenaran. Sudah cukup. Tapi kalau ditanya dalil, maka silahkan disampaikan. Tapi dia tidak berkewajiban menyebutkan dalil. Dan jangan sampai marah ketika yang bertanya tentang dalilnya. Kalau boleh tahu apa dalilnya. Jangan sampai marah, ya, karena itu sesuatu yang baik. Seorang awam, seorang mukallid bertanya dalil itu sesuatu yang sangat baik. Ya perlu dihargai, ya. Perlu diapresiasi. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tingkatan yang kedua adalah muttabi. Tingkatan muttabi ini tingkatan orang yang bisa memahami dalil. Tapi pemahaman dia tidak sampai menyampaikan dia kepada derajat mujtahid. Dan itu kebanyakan kita yang sekarang menjadi ustadz di Indonesia, ya kebanyakan muttabi. Kita harus akui seperti itu, ya. Kebanyakan muttabi. Mereka bisa memahami dalil. Tapi untuk sampai pada derajat mujtahid masih jauh. Ya, ini kebanyakan, ya. Saya tidak mengatakan semuanya. Kebanyakan, ya, derajat mereka adalah derajat muttabi, bisa memahami dalil. Yang seperti ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia wajib memahami dalil. Ya, dia wajib memahami dalilnya. Ketika dia mengatakan A, maka dia harus menyesuaikan apa yang dia katakan dengan dalil yang dia fahami. Tapi dia tidak, karena dia tidak mampu berijtihad, maka dia tidak boleh berijtihad. Dia tidak punya kemampuan untuk itu. Kemudian yang paling tinggi adalah derajat mujtahid, ya. Kalau seorang mujtahid jelas, ya, dia wajib berijtihad terutama dalam masalah-masalah yang baru, ya. Kecuali apabila dia tidak mampu. Ya, kadang-kadang seorang mujtahid dalam kasus tertentu dia tidak mampu berijtihad. Maka ketika seorang mujtahid pada kasus tertentu tidak mampu berijtihad, kemudian tidak ada waktu untuk berijtihad, padahal dia harus mengamalkan sesuatu yang berhubungan dengan masalah tersebut, dia boleh bertaklid kepada yang lainnya ketika waktunya sudah datang. Ya. Ketika waktunya sudah datang, waktu mengamalkan datang, dia tidak bisa berijtihad, tapi sebenarnya dia seorang mujtahid, maka dia boleh, ya, bertaklid kepada yang lain pada hal itu saja. Untuk kedepannya lagi apabila ada masalah baru, dia mampu berijtihad, ada waktunya, belum datang waktu beramalnya, maka ketika itu dia wajib untuk berijtihad, ya. Jadi kita lihat, ya, siapa diri kita. Kita orang awam, kita bisa memahami dalil atau tidak? Ya, kalau kita tidak bisa memahami dalil, kita orang awam, maka kewajiban kita adalah bertanya kepada ahli ilmu. Mungkin ada yang bertanya lagi, Ustadz, ahli ilmunya berbeda pendapat. Bagaimana kalau ahli ilmunya berbeda pendapat, kita seorang awam, Ustadz? Ya, di sini para ulama menjelaskan, ya. Ada yang mengatakan ikuti yang paling bertakwa, yang paling tinggi ilmunya menurut kita. Ikuti al-awra' wal-atqa wal-a'lam. Siapa yang menurut kita ilmunya lebih dalam, ketakwaannya lebih tinggi, ikuti. Dan itu akan menjadi hujjah orang awam nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Kenapa engkau memilih pendapat ini?" "Ya Allah, saya waktu itu orang awam, dan menurut saya orang itu yang paling bertakwa dan paling tinggi ilmunya." Bisa jadi penilaian orang awam salah. Karena bagaimana orang awam akan menilai orang ini ilmunya lebih tinggi? Dia tidak punya ilmunya. Bagaimana seorang yang ada misalnya di jenjang TK, dia harus menilai orang yang ada di jenjang S1 misalnya. Tidak akan mungkin, tapi itu bisa menjadi pertimbangan dia ketika misalnya melihat orang ini lulusan misalnya S3, jurusan fikih atau jurusan usul fikih atau jurusan akidah. Dari situ dia bisa melihat, ya, dia bisa melihat dengan parameter-parameter tertentu. Walaupun nantinya bisa salah dalam keputusan, dalam penilaiannya,
bahwa orang ini yang paling tinggi ilmunya. Tapi minimal orang awam bisa berijtihad di sana. Berijtihad atau berusaha untuk mengetahui siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling berilmu, itu yang dia ikuti perkataannya. Ya, ada yang mengatakan ikuti yang paling berat karena kehati-hatian. Ada yang mengatakan demikian. Tapi wallahu taala alam, ana melihat yang paling bagus dalam masalah ini adalah dengan melihat ketakwaan seseorang dan keilmuan seseorang. Yang paling menentukan adalah keilmuannya sebenarnya, ya. Karena itulah yang paling menentukan keputusan seseorang terhadap pada suatu masalah. Tapi bisa juga ketakwaan mempengaruhi, karena dengan takwa tersebut Allah akan memberikan taufik, ya. Orang yang dekat dengan Allah, dia akan lebih banyak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bisa melihat ya sebagai orang awam, orang ini lebih bertakwa dan orang ini menurut saya lebih berilmu. Sehingga saya memilih pendapatnya. Seperti itu sudah cukup ya. Wallahu taala a'lam. Jadi kembali ke kita juga ya Ustadz ya, dari Iya. penilaian kita juga ya. Iya, Oke, benar. terima kasih Ustadz. Ya. Ada pertanyaan lanjutan Ustadz. Izin bertanya Ustadz, ada orang beriman kepada Allah dan ada orang yang mencintai Allah. Kalau yang mencintai Allah harus diikuti dengan mengikuti Rasulullah. Tidak disebutkan kalau beriman kepada Allah harus diikuti dengan mengikuti Rasulullah. Nah, ini pertanyaannya Ustaz. Apakah ini artinya ada orang yang beriman kepada Allah bahwa Allah Maha Esa tapi tidak mengikuti Rasulullah, Ustaz? Iya. Ini jelas. Ya. Ini pertanyaan masih panjang Ustaz, tapi sebenarnya intinya itu aja Ustaz. Silakan. Baik. Ada orang yang mencintai Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah, dan banyak. Orang-orang Yahudi yang sekarang hidup ya di zaman kita ini, orang-orang Nasrani yang hidup di zaman kita, banyak dari mereka yang mencintai Allah. Mereka mencintai Allah. Ahlul kitab itu ya Allahnya sama dengan kita. Tapi mereka tidak mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya mereka menjadi kafir. Ada orang-orang yang mencintai Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tubuh kaum muslimin pun ada yang seperti ini, mencintai Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mereka yang dikatakan oleh para ulama sebagai ahlul bid'ah. Jaham ibn Safwan misalnya. Jaham ibn Safwan, seorang tokoh yang dikenal pertama kali mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jaham ibn Safwan ini orang yang mencintai Allah. Kenapa dia mencintai Allah? Karena dia ketika menafikan sifat-sifat Allah tersebut, sebenarnya dia ingin mensucikan Allah agar Allah tidak sama dengan makhluknya. Dia mencintai Allah, tapi dia tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia tersesat. Akhirnya dia menyimpang. Ya. Dan seperti itulah efek orang yang tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia mencintai Allah, dia bisa tersesat, bisa menyimpang. Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij jelas mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian akan merasa hina di hadapan orang-orang Khawarij karena ibadah mereka. Kalian akan menganggap bacaan Al-Quran kalian itu sangat sedikit sekali apabila dibandingkan dengan bacaan Al-Quran mereka. Kenapa mereka rajin membaca Al-Quran? Karena mereka mencintai Allah. Tapi lihat, prakteknya mereka tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka menjadi kilabun nar, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi anjing-anjingnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang kita lihat dia tidak manusiawi,
Coba lihat di 10 Asyura. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ketika mereka memukuli badan-badan mereka. Sampai berdarah-darah, sampai ada yang mati. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Sebenarnya, ujung-ujungnya karena kecintaan mereka kepada Allah. Mereka mencintai Husain, ya, kecintaan kepada Husain itu karena kecintaan kepada Allah. Kan seperti itu. Tapi mereka tidak mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Tapi dia lakukan. Ada orang-orang yang ketika berzikir, saya sebutkan tadi, dia berjoget-joget. Sampai ada yang tidak sadarkan diri, kayak kerasukan. Ada yang, ya subhanallah, sampai dangdutan, ya, sampai campur baur laki-laki wanita, subhanallah. Kalau lihat fenomena seperti itu, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah mengikuti sunnah Nabi. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang paling besar setelah nikmat iman dan Islam. Jemaah sekalian, nikmat sunnah itu kenikmatan yang paling besar setelah iman dan Islam. Dengan kita punya semangat untuk benar-benar mengikuti apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipraktekkan oleh para sahabat beliau. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Ya, ya setelah iman dan Islam tentunya. Makanya ya orang-orang yang mengikuti sunnah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun manusia berusaha untuk menghinakannya, tetap mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akal mereka dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara pola pikir mereka dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Badan mereka menjadi badan yang baik dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dihormati oleh manusia. Ya karena ya inilah yang menjadikan mereka mulia, yaitu berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Pertanyaan-pertanyaan terakhir semuanya mengenai ketaatan terhadap pemimpin, Ustadz. Ya, jadi boleh saya bacakan pertanyaannya, Ustadz. Bagaimana tentang ketaatan terhadap pemimpin? Tetapi misalnya pemimpinnya jahat dan suka bohong itu, apakah kita masih tetap harus taat atau gimana? Terima kasih. Baik. Ya, ini pertanyaan yang sering kali diajukan ya. Dan seringkali seseorang tidak puas dengan jawaban Ustadz. Karena apa? Karena memang berat menjalankannya. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita harus membuktikan diri dalam masalah ini. As-sama' wa ta'ah. Kita harus membuktikan diri sebagai ahlu sunnah wal jamaah dengan ketaatan kita kepada para pemimpin kita. Walaupun mereka keadaannya sangat jauh dari harapan kita. Walaupun mereka banyak berbohong misalnya. Saya tidak katakan itu. Tapi kalau misalnya banyak berbohong, atau misalnya banyak menzalimi rakyatnya, atau misalnya banyak melakukan kemaksiatan, selama dia masih muslim, dia jadi pemimpin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap taat dan patuh. Tetap mendengar dan tetap menjalankan perintahnya. Memang berat. Tapi itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selama yang diperintahkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita diperintahkan untuk as-sama' wa ta'ah. Mendengarkan dan mentaati perintah-perintah mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa ma'ahum rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada setelahku para pemimpin yang mereka tidak mengambil sunnahku, mereka juga tidak menjalankan petunjuk-petunjukku, dan bersama mereka orang-orang yang hatinya hati setan. Coba bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang halus ucapannya, tidaklah memilih diksi kecuali diksi yang memang pantas. Beliau mengatakan, wa ma'ahum rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Bersama wa ma'ahu rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Bersama pemimpin ini atau bersama para pemimpin itu orang-orang yang hatinya hati syaitan. Tapi tubuhnya manusia. Hatinya hati syaitan, tubuhnya tubuh manusia. Jadi pemimpin ini dikelilingi oleh orang-orang yang sangat buruk sekali. Maka sahabat yang mendengar ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kami mendapati pemimpin yang seperti itu, bagaimana sikap kami? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, isma' wa ati', wa in akhadha malak, wa in daraba dhahrak, wa akhadha malak. Tetap dengar dan taati. Tetap dengar dia dan taati perintahnya. Walaupun dia mengambil hartamu, walaupun dia memukul punggungmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat betapa beratnya perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sudah tahu keadaannya seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita diperintahkan oleh beliau untuk mentaati pemimpin kita, ya, untuk mendengarkan arahan-arahan dari pemimpin kita selama bukan maksiat, ya, selama bukan maksiat. Dan ketaatan kita kepada para pemimpin kita, ya, itu merupakan ibadah yang ada pahalanya. Di masa-masa pandemi seperti ini, ya, banyak arahan-arahan pemerintah yang mungkin memberatkan sebagian besar penduduk Indonesia, ya, terutama mereka yang harus keluar rumah. Kalau tidak keluar rumah, tidak makan. Tapi bagaimana lagi? Di sana ada hal-hal yang lebih membahayakan. Maka bersabarlah. Ya, kita dituntut untuk bersabar dan buktikanlah bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa kita pengikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut jamaatul muslimin. Ya. Dan insya Allah, ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya. Wallahu taala a'lam. Suara antum termute. Oh, maaf. Saya lupa terus, Ustaz, maaf. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Jadi selesai pertanyaan-pertanyaan yang ada di saya yang terkait dengan materi pada hari ini, Ustaz. Alhamdulillah. Kita akhiri kajian kita, Ustaz, dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu wa atubu ilaik. Demikian para peserta kajian Al-Quran kajian sekalian. Senang sekali kami bisa mengisi kajian untuk malam hari ini. Semoga menjadi berkah buat kita semua. Sampai ketemu pada